إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Berkata Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhajul kitab, metode dari penyusunan kitab sifat salat Nabi ini. Walamma kana mawdu'ul kitabi innama huwa bayanu hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati, maka tatkala judul pembahasan kitab ini adalah menerangkan tentang bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan salat. Kana minal badahi alla ataqayyada fihi bimadhhabin muayyanin, maka merupakan hal yang jelas bahwa saya tidak akan mengikat dalam pembahasan ini kepada satu madhab tertentu, lissababil ladzi marra dzikruhu, berdasarkan sebab yang telah diterangkan sebelumnya. Jadi beliau di dalam kitab ini mengikuti metode ahlul hadis, berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang sahih dari sunnah Rasul dan dari bimbingan para sahabat, maka itulah yang akan beliau kuatkan, tidak mengikat kepada satu madhab tertentu, madhab apapun itu, baik Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Zahiri dan yang lainnya. Namun beliau memilih mana yang sahih dari setiap permasalahan yang ada dalam madhab. Wa innama uridu fihi ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam, namun saya hanya menyebutkan apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama huwa madhabu al-muhadditsina qadiman wa hadithan, sebagaimana ini merupakan madhab ahlul hadis dahulu dan sekarang. Prinsip mereka adalah berpegang kepada sunnah di atas madhab manapun. Siapa yang berpegang kepada dalil, maka itulah yang dikuatkan. Di sini beliau menukil perkataan Abul Hasanat Al-Laknawi. Kata beliau, qala Abul Hasanat Al-Laknawi fi imamul kalam fima yata'allaq bil qira'ati khalfa al-imam. Berkata Abul Hasanat Al-Laknawi dalam kitabnya Imamul Kalam fima yata'allaq bil qira'ati khalfa al-imam, ma nassuhu, yang nasnya sebagai berikut: wa man nadhara bi nadharil insaf wa ghasa fi biharil fiqhi wal usul mutajanniban al-i'tisafa, barang siapa yang memperhatikan dengan insaf, dengan adil, dan menyelami lautan fikih dan lautan ilmu usul, dan menjauhkan diri dari sikap al-i'tisaf. Yang dimaksud al-i'tisaf, berjalan tidak di atas bimbingan, berjalan tidak di atas hidayah, berjalan tanpa dalil, menjauhi itu, melihat setiap permasalahan dengan insaf. Ya'lamu ilman yaqiniyan anna akthara al-masail al-far'iyyah wal asliyah allati ikhtalafa al-ulama fiha, maka dia akan mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa mayoritas permasalahan-permasalahan cabang maupun permasalahan-permasalahan inti
yang menjadi perselisihan para ulama dalam permasalahan tersebut, famadhabul muhadditsina fiha aqwa min madhahibi ghairihim. Maka madhab ahlul hadis yang berpegang kepada hadis itu selalu lebih kuat daripada madhab selain mereka. Maka ini pentingnya untuk melihat setiap permasalahan kepada dalil, bukan kepada madhab. Kamu madhab apa? Madhab Syafi'i. Lalu dia mengikuti apa saja yang disebutkan dalam madhab Syafi'i. Maka ini tidak benar. Namun hendaknya seorang melihat dari setiap madhab tersebut mana pendapat yang dibangun di atas dalil, di atas hujjah. Karena madhab muhaddithin itu selalu lebih kuat dari madhab selainnya. Wa anni kullama asiru fi syu'abil ikhtilafi, dan setiap aku berjalan menyelami cabang-cabang perselisihan yang terjadi, ajidu qaulal muhadditsina fihi qariban minal insaf. Aku mendapati bahwa pendapat para ahlul hadis itu senantiasa mendekati prinsip insaf, lebih adil, lebih mendekati kebenaran. Falillahi darruhum, maka lillahi darruhum, ini ucapan pujian, ya. Ketika seorang hendak memuji orang, misalnya bangga melihat seseorang, dia mengatakan lillahi darruka, lillahi darruka. Asal makna dari ad-darru, ad-dar yaitu sesuatu yang keluar dari payudara berupa air susu, berupa air susu, sesuatu yang penuh kenikmatan, dan air susu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya ucapan ini dijadikan sebagai sebuah ungkapan untuk bangga atau senang melihat sikap seseorang atau apa yang dilakukan oleh seseorang. Lillahi darruka, ya, milik Allah. Darruka, darru sesuatu yang diperah, yang mengeluarkan air susu. Maksudnya engkau baik, engkau mendapat sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Falillahi darruhum wa alaihi syukruhum, kadzal aslu. Maka mereka meraih kemuliaan dan mereka berhak mendapatkan syukur dalam sikap-sikap mereka dalam menyikapi sekian banyak perselisihan. Kaifa la wa hum warathatun Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan, bagaimana tidak, mereka ahlul hadis adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hak. Wa nuwabu syar'ihi sidqan, dan mereka adalah wakil-wakil syariatnya dengan penuh kejujuran. Perwakilan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan syariat ini kepada umat. Hasyarana Allahu fi zumratihim wa amatana ala hubbihim wa siratihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita termasuk di antara kelompok mereka dan mematikan kita dalam keadaan kita cinta kepada mereka dan berjalan di atas jejak mereka. Ini prinsip ma'asyarul rahimakumullah, bahwa dalam menyikapi sesuatu harus selalu berjalan bersama dalil. Siapa yang berjalan bersama dalil, dia akan bahagia, dia akan selalu mencocoki kebenaran, ya, tanpa melihat ini pendapat Imam Syafi'i, atau ini pendapat Imam Ahmad, atau ini pendapat Abu Hanifah, ada ini pendapat Imam Malik, atau pendapat Sufyan ats-Tsauri. Tidak melihat kepada itu. Ini tingkatan para imam Ahlus Sunnah, apalagi di bawah dari itu, ya, dari kalangan para ulama, dari kalangan para masyayikh, dari kalangan para kiai, para ustadz. Tidak melihat kepada orangnya, siapa yang mengatakan. Tidak demikian. Itu bukan prinsip dalam manhaj salafi. Melihat kalau si fulan sudah berbicara, selesai, pasti benar. Idza qalat Hadami fasaddiquha, fa innal qawla ma qalat Hadami. Kalau Hadami sudah berbicara, benarkan, pasti benar, karena kebenaran itu apa yang diucapkan oleh Hadami. Tidak demikian.
Ya, kita selalu berpegang kepada prinsip apa? La yu'khadhu ma minna illa raddun wa mardud illa kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara kita melainkan dia membantah dan dia terbantahkan. Kullu kalamin yu'khadhu wa yurad. Setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak, siapapun dia. Kalau sekelas Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lainnya ditolak ucapannya karena menyelisihi dalil, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi selain mereka. Ini prinsip dalam kondisi apapun, dalam menyikapi permasalahan apapun, selalu berjalan di atas prinsip ini. Siapa yang berjalan bersama dalil dan dia senantiasa memiliki sikap untuk lebih senang kembali kepada dalil walaupun dia salah. Awalnya dia salah, lalu kemudian nampak baginya kebenaran, maka merupakan sikap seorang salafi kembali kepada al-haq. Itu adalah kemuliaan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, muraja'atul haqqi khairun min at-tamadi fil batil. Kembali kepada al-haq itu jauh lebih baik daripada berkelanjutan di atas kebatilan. Ada sebagian menyangka bahwa seseorang kalau mengatakan iya saya salah, saya mengaku bahwa saya telah keliru, saya mengaku saya telah bersalah dalam permasalahan ini, malu, dianggap itu menurunkan martabatnya, merendahkan kedudukannya. Padahal tidak demikian. Subhanallah, masih saja para ulama mereka mengakui ketika mereka bersalah dan mereka kembali kepada kebenaran ketika nampak kesalahan tersebut, lalu kemudian jelas baginya kebenaran. Ada ceramah yang disampaikan oleh dua syekh, Syekh Muhammad Uthman Abu Uthman Al-Anjari, salah seorang masyayikh yang masyhur dari Kuwait. Demikian pula Syekh Khalid bin Abdul Rahman Al-Zaki, beliau dari Mesir namun nampaknya beliau sering berada di Kuwait. Itu mereka membuat sebuah ceramah pertemuan dengan judul Na'am akhta'tu. Iya, aku telah salah. Iya, aku telah salah. Dan di sana beliau banyak menukil riwayat dari para ulama salaf untuk senantiasa mengakui kesalahan ketika nampak baginya kebenaran, maka dia segera meninggalkan. Ini prinsip seluruh para ulama salaf. Nanti akan kita sebutkan di antara perkataan para imam-imam madhab, di mana mereka senantiasa mengikat setiap permasalahan kepada hujjah dan dalil. Maka ini kata beliau madhab muhaddithin dahulu dan sekarang. Lalu beliau menyebutkan perkataan As-Subki rahimahullah ta'ala. Qala As-Subki fil fatawa, dalam fatwa As-Subki beliau mengatakan, wa ba'du fa inna ahamma umuril muslimin as-salatu, sesungguhnya perkara terpenting dari perkara-perkara kaum muslimin adalah dalam urusan salat. Yajibu ala kulli muslimin al-ihtimamu biha, wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan salatnya. Jadi salat bukan hanya sekedar pergerakan-pergerakan semata ya kawan, harus dipelajari berdasarkan dalilnya. Maka wajib bagi setiap muslim memperhatikan salatnya, wal muhafazatu ala adaiha, dan senantiasa menjaga untuk senantiasa menunaikannya, wa iqamatu sya'airiha, dan menegakkan syiar-syiarnya, wa fiha umurun mujma'un 'alaiha la manduhata 'anil ityan biha, dan di sana ada beberapa perkara yang telah disepakati. La manduha artinya la yumkinu tarkuh, ya, yang tidak diperbolehkan seorang meninggalkan dari melakukannya, dari mengamalkannya. Wa umurun ikhtalafa ulama fi wujubiha, dan ada perkara-perkara yang di sana para ulama berselisih tentang hukum wajibnya atau tidak wajibnya. Jadi ada yang disepakati bahwa ini wajib atau ini rukun, maka ini tidak diperbolehkan bagi seorang muslim meninggalkannya dan tidak mengamalkannya.
Ada perkara-perkara yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah ini wajib atau tidak. Wa tariqur rasyad fi dzalika amran, maka jalan petunjuk untuk mengetahui kebenaran dalam menyikapi perselisihan para ulama ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama kata beliau, imma ayyataharra al-khuruj min al-khilaf in amkan. Cara yang pertama, dia berusaha keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama selama itu memungkinkan. Selama itu memungkinkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-khuruju min khilafil ulama mustahabbun. Keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama adalah hal yang dianjurkan. Misalnya gini, para ulama sepakat bahwa mengucapkan salam yang pertama di dalam salat, mengucapkan salamnya dua kali. Salam yang pertama dalam salat adalah rukun dari rukun salat. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Jumhur ulama meskipun sebagian menukilkan ijma'. Namun para ulama berselisih tentang ucapan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua, ini apa hukumnya? Sebagian para ulama mengatakan wajib, tidak boleh tinggalkan. Seperti rukunnya salam yang pertama, maka salam yang kedua juga rukun. Sebagian para ulama mengatakan sunnah, mustahabbah, tidak wajib, dan mereka juga menyebutkan dalil-dalil. Nanti kita akan sampai kepada pembahasannya. Lalu bagaimana kita menyikapi perkara ini? Kita mengatakan mendatangkan dua salam di dalam salat itu lebih afdal. Kenapa? Karena kalau kita mengucapkan dua kali salam, tidak ada yang memprotes, tidak ada yang mengatakan kamu salah, tidak ada. Keluar dari khilaf itu lebih baik. Para ulama berselisih bagi seorang wanita, apakah menutup wajah itu wajib atau tidak? Apakah boleh menampakkan wajah? Apakah wajah termasuk aurat atau bukan? Dua pendapat di kalangan para fuqaha. Kita mengatakan, wahai wanita, tutuplah wajahmu. Ya. Kenapa? Karena tidak akan ada para ulama yang mengatakan ini ekstrim atau ini salah, ini berlebihan. Tidak. Semua sepakat bahwa itu adalah hal yang dianjurkan. Maka keluar dari perselisihan para ulama itu hal yang disukai. Ini yang pertama, cara seseorang menyikapi khilaf. Wa imma yanzuru atau ayanzura ma sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yatamassaku bihi. Cara yang kedua, dia melihat, memperhatikan apa yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berpegang teguh dengannya. Fa idza fa'ala dzalik, apabila dia telah melakukan hal itu, kanat salatuhu sawaban salihatan. Apabila dia melakukan itu, maka salatnya itu benar, salatnya itu telah baik. Dakhilatan fi qaulihi ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan. Dia termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan bertemu Rabbnya, maka hendaknya dia mengamalkan amalan saleh. Mengamalkan amalan saleh. Jadi ini kata As-Subki dengan dua cara ini. Cara yang pertama apa tadi? Cari jalan selamat, keluar dari perselisihan para ulama. Cara yang kedua, melihat dalil. Melihat dalil. Namun di sini dikomentari oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, kata beliau, qultu wal wajhu tsani aula. Kata beliau, cara yang kedua itu lebih utama daripada cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu apa? Melihat kepada dalil. Apabila dalil sahih dalam perkara itu, sudah amalkan itu, walaupun menyelisihi madhab yang lain. Nah, karena yang utama adalah dalil. Kalian diperintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Bal huwal wajib. Bahkan itulah hal yang wajib. Yaitu cara yang kedua, li'anna al-wajh al-awwal ma'a adami imkanihi fi katsirin min al-masail la yatahaqqaqu bihi amruhu sallallahu alaihi wasallam. Karena cara yang pertama ya, dalam keadaan hal itu
kadang-kadang tidak memungkinkan dalam menyelesaikan sekian banyak permasalahan. Artinya tidak setiap permasalahan ketika ada dua pendapat atau lebih kita mencari jalan selamat, kalau kita melakukan ini maka selamat dari perselisihan yang terjadi. Tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu. Ada permasalahan-permasalahan di mana kita harus memilih salah satunya. Misalnya, bangkit dari ruku', bersedekah atau tidak? Sebagian mengatakan dilepas, sebagian mengatakan apa? Bersedekah. Gimana cara milihnya? Keluar dari khilaf ulama, gimana cara? Tidak bisa. Oh, saya cari yang tengah-tengah aja, antara sedekah dengan tidak bisa. Berarti itu pendapat bid'ah, pendapat yang baru yang tidak disebutkan oleh para ulama. Atau misalnya dia mengatakan, saya kadang-kadang sedekah, kadang-kadang lepas, mengamalkan kedua-duanya. Tidak bisa. Kamu harus melihat kepada dalil. Apa yang lebih menenangkan ketika engkau melihat kepada dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama, amalkan itu. Amalkan. Jadi kata beliau, sekian banyak permasalahan itu tidak memungkinkan untuk seseorang bisa keluar dari perselisihan. Dan dengan cara yang pertama itu akan terwujudkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Cara melihat Rasulullah salat adalah dengan membaca dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu fi hadhihi al-halati satakunu salatuhu hatman ala khilafi salatihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apabila dia memilih cara yang pertama, ya, selalu mencari jalan keluar dari perselisihan, dalam keadaan seperti ini kata beliau, dalam keadaan seperti ini dipastikan salat yang dia lakukan menyelisihi salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikanlah. Sehingga kata beliau, yang utama pada saat terjadinya khilaf, lihat dulu kepada dalil. Lihat dulu kepada dalil. Apabila engkau mampu melihat dalil, mampu mengetahui ini yang sahih dan yang tidak sahih, kamu mampu untuk mencerna, memahami dengan baik bahwa ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran, amalkan itu. Amalkan. Namun jika kamu merasa lemah, tidak memungkinkan, merasa dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh masing-masing pendapat sulit bagi antum untuk melihat, mencerna, maka cara yang pertama keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama itu baik untuk diamalkan. Saya kira ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.